Untuk pematerian 60 menit, Kak. Oke, sip. Terima kasih, Kak Firda. Kita mulai ya. Sistemnya nih sekarang saya akan share screen dari ini ya, dari aplikasi Paint. Mungkin kalian bisa lihat di sini. Anggap aja nih whiteboard ya. Jadi anggap aja kita lagi di kelas nih sekarang, ini whiteboardnya, dan nanti saya akan tuliskan atau mungkin ada yang di copy ya beberapa soal, dan nanti akan kita bahas. Oke, untuk seri kuantitatif yang akan kita bahas di hari ini memang sudah mulai banyak soal-soal yang kita pelajari di SMA ya, terutama yang berkaitan dengan matriks nantinya. Karena kalau saya lihat di tahun 2021 kemarin, matriks, kemudian transformasi juga itu sudah mulai banyak ya muncul di soal-soal di kuantitatif. Oke, nah untuk yang pertama nih, kita akan sedikit membedah lagi ya berkaitan dengan matriks sambil kalian coba untuk mereview atau mengingat kembali ya berkaitan dengan matriks ini. Nah, yang pertama di sini kita akan ngomongin terkait dengan determinan ya. Kalau dulu mungkin matriks itu masuknya ke TKA ya, atau kalau zaman dulu namanya TKD ya, ada TKD matematika gitu. Kalau sekarang ada kemungkinan nih masih ya matriks itu nanti akan muncul di TPS juga atau di pengetahuan kuantitatif ini, sehingga kalian mau yang anak IPA ataupun yang anak IPS wajib nih ya tahu berkaitan dengan matriks atau ingat selalu ya berkaitan dengan matriks ini. Nah, ini juga merupakan salah satu tipe soal yang istilahnya apa ya, yang mungkin kalau kalian yang belum pernah lihat soal-soal TPS ya, apalagi soal-soal kuantitatif, mungkin asing ya dengan tipe soal seperti ini. Nah, ini adalah tipe soal membandingkan. Jadi biasanya di tipe soal seperti ini nanti akan diberitahu beberapa ya istilahnya informasi lah ya berkaitan dengan hal-hal tertentu, dan kemudian nanti eh, di sana akan ada dua nilai yang akan diberikan, ada P dan juga ada Q misalkan seperti itu ya, dan kemudian nanti akan ditanya apa sih hubungan gitu ya, atau mana hubungan yang tepat antara kuantitas P dan Q yang ada di sini gitu. Oke. Nah, untuk teman-teman ini mohon maaf gantian dulu ya. Saya dulu yang akan nulis-nulisnya ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas, boleh nanti kalian kalau mau nulis-nulis. Tapi saya sekarang disable dulu ya annotation untuk yang lainnya ya. Oke. Nah, eh, sekarang kita coba lihat ya soal yang nomor satu ini, soal yang pertama. Jadi di sini kita tahu ada matriks A, isinya adalah 2135, kemudian ada juga matriks B ya. Kalau matriks B di sini isinya adalah negatif 2, 3, 7, dan 2. Yang ditanyakan manakah hubungan yang tepat mungkin ya antara P dan Q. Nah, di sini diketahui P itu sama dengan determinan dari matriks A plus B. Det itu determinan, ingat ya. Det itu adalah determinan. Nah, ada yang masih ingat determinan itu apa sih rumusnya? Kalau misalkan kakak punya matriks A, B, C, D seperti ini, maka determinannya sama dengan apa sih? A kali D min B kali C. Oke, betul banget ya. Jadi determinan itu tinggal A kali D dikurangi B dikali C. Oke, masih pada ingat lah ya, mudah-mudahan nggak pernah dilupakan ya berkaitan dengan determinannya. Betul ya, AD min BC. Oke. Nah, sehingga untuk P di sini kan dimintanya adalah determinan dari A plus B. Sehingga kalau kita lihat berarti di sini P ya, ini P-nya bisa kita tuliskan sebagai determinan dari, nah A plus B-nya kita coba langsung hitung ya. Di sini kan A-nya 2, di sini B-nya negatif 2. 2 tambah negatif 2 berarti 0. Ya kan? Oke, jadi biar cepat ya, kalian bisa langsung menghitungnya juga. 1 ditambah 3 di sini berarti 4, ya kan? 3 ditambah 7, 10. Kemudian 5 ditambah 2, 7. Gitu. Sehingga determinannya, tadi ya, kita tinggal pakai rumus ini. A kali D, 0 dikali 7, 0. Ya kan? Dikurangi B dikali C. 4 dikali 10 berarti 40.
Ya, jadi jawabannya adalah negatif 40. Oke. Nah, kemudian Q di sini adalah determinan juga sama ya, tapi dari A min B. Ya, berarti A dikurangi dengan B. Sekarang dikurang nih. 2 dikurangi negatif 2, berarti 4. Ya kan? 1 dikurangi 3, negatif 2. Kemudian 3 dikurangi 7, negatif 4. Dan yang terakhir 5 dikurangi 2 adalah 3. Ya. Nah, sehingga sama kalau kita tuliskan di sini berarti AD. A kali D ya. A kali D-nya berarti 4 dikali 3, 12 dikurangi negatif 2 dikali negatif 4, 8. Gitu. Ya kan? 12 kurangi 8 jawabannya adalah 4. Gitu. Nah, jadi kita udah dapat nih P-nya itu adalah negatif 40, sedangkan Q-nya adalah 4. Kira-kira berarti jawaban yang tepat apa nih? Teman-teman semua. C. Yang C itu apa di sini? A. B sama dengan B. Q ya, kalau yang C betul. Jadi yang paling tepat adalah yang B ya. Q-nya lebih besar daripada P. Q itu adalah 4, P itu adalah negatif 40. Seperti itu. Oke? Nah, gimana nih kira-kira? Ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita lanjut? Oke, aman ya? Oke, mudah-mudahan masih kebayang lah ya buat teman-teman semua. Oke, nah sekarang yang kedua nih, kita masih ngomongin terkait dengan matriks ya. Nah, tapi ini tipikal UTBK banget di biasanya ya. Apalagi kalau di TKA biasanya soalnya didominasi tipe-tipe soal seperti ini. Jadi kalau yang tadi, ya kita review lagi ya, kita kembali ke yang nomor 1 tadi. Kalau di sini, ini kan ya istilahnya hanya satu materi lah ya yang kita bahas, yaitu berkaitan dengan matriks doang. Gitu. Tapi di sini, di nomor 2 ini, ada kaitannya, ada koneksinya antara matriks dengan materi yang lain gitu. Atau dengan konsep yang lain, yaitu berkaitan dengan di sini adalah persamaan kuadrat. Karena ini berbentuk kuadrat ya. Jadi dikaitkan dengan persamaan kuadrat. Jadi ada koneksinya antara materi atau konsep matriks dengan konsep persamaan kuadrat. Apa konsep matriksnya yang ingin kita highlight di sini adalah berkaitan dengan. Nah, di sini disebutkan ada istilah matriks singular. Ya, ada yang masih ingat matriks singular itu apa sih syaratnya atau artinya? Determinannya 0. Betul ya, matriks singular nih, single ya. Kalau single kan nggak punya itu ya, nggak double ya kalau single ya. Jadi kalau singular di sini determinannya, misalkan determinan dari matriks A lah ya, dia adalah sama dengan 0. Jadi kalau matriks ini kita misalkan sebagai matriks A dan dia adalah matriks singular, maka determinannya sama dengan 0. Jadi sebenarnya masih nyambung dengan soal yang nomor 1 tadi. Hanya di sini ya tadi seperti kakak yang sudah kakak bilang ya, jadi dikoneksikan atau dikaitkan dengan materi yang lain, dengan konsep yang lain, yaitu dengan konsep persamaan kuadrat. Nah, diketahui di sini ada suatu persamaan kuadrat yaitu 4x kuadrat ditambah 2x ya, ditambah 2x ditambah P sama dengan 0. Dia memiliki solusi A dan B. Ya, jadi A dan B adalah solusi dari persamaan kuadrat ini. Artinya apa? Biasanya kalau yang kita kenal kan solusi atau penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat itu dimisalkan sebagai X1 dan X2. Ya kan? Jadi A dan B-nya itu adalah X1 dan X2-nya. Gitu. Dan ingat selalu nih, ya. Artinya A dan B ini adalah akar. Adalah X1 dan X2. Kita misalkan aja A itu sebagai X1, B itu sebagai X2. Ya, nampaknya nanti kalau kita tukar pun nggak masalah. Gitu. Karena di sini kemungkinan besar nanti tidak ada pengurangan ataupun pembagian ya. Mungkin ya antara A dan B-nya. Karena di sini tidak diketahui mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil gitu. Ya, sehingga kita bisa nulisin atau kita bisa misalin A-nya sebagai X1, B-nya sebagai X2. Atau kalian mau tukar pun nggak masalah. Gitu. Ya. Nah, kalau berkaitan dengan akar-akar persamaan kuadrat atau penyelesaian suatu persamaan kuadrat,
pasti nih ya, pasti nanti kita akan masuk ke rumus penjumlahan dan perkalian akar. Gitu. Dalam suatu persamaan kuadrat, ya bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah x kuadrat ditambah dx ditambah c sama dengan 0. Nah, kalau kita punya persamaan kuadrat seperti ini, kita bisa menentukan x1 ditambah x2, yaitu sama dengan negatif b per a, ya, dan x1 kali x2 ini adalah c per a. Gitu. Nah, mungkin kalau di SMA ada beberapa SMA yang tidak mengajarkan ini secara spesifik ya, tapi dulu di SMP pernah juga ya kita membahas berkaitan dengan persamaan kuadrat. Gitu. Ya, kalau di SMA mungkin ya ada beberapa sekolah yang membahas lagi atau mereview lagi, ada juga yang tidak. Ya, sebenarnya seperti itu. Oke, nah sehingga dari soal ini, ya jelas kan berarti A-nya adalah 4, B-nya 2, C-nya adalah P. Gitu. Nah, tapi AB yang ada di sini dengan AB yang ada di sini berbeda ya. Untuk ini kan tadi AB bawaan soal, kalau ini AB bawaan rumus lah ya, istilahnya seperti itu. Jadi beda. Ya, nah, sehingga di sini kalau kita menggunakan rumus yang ada di sini berkaitan dengan jumlah dan hasil kali akar, berarti X1 ditambah X2 itu kan sama dengan min B per A. B-nya adalah 2, A-nya adalah 4. Berarti negatif 2 per 4. Ya kan? Atau negatif 1 per 2. Gitu. Sedangkan X1 kali X2 ini adalah C per A. C-nya adalah P dan A-nya adalah 4. Berarti bisa kita tuliskan di sini sebagai P per 4. Gitu. Ya kan? Ya, jadi ini yang harus selalu kalian ingat karena memang kalau berkaitan dengan persamaan kuadrat, ya, itu pasti nanti nyambungnya ke rumus jumlah dan hasil kali akarnya. Ya, kayak gitu. Oke. Nah, sekarang baru nih kita kaitkan dengan matriks singularnya tadi. Ya. Determinannya tadi udah disebutkan ya, harus sama dengan 0. Artinya determinan dari matriks ini ya, saya coba tulis ulang, yaitu 2A, 2B, 1 min A, dan B min 1 ini harus sama dengan 0. Gitu. Nah, sama kan rumusnya kayak tadi ya, determinan. Nah, ini simbolnya bisa seperti ini ya, pakai garis tegak seperti ini, garis vertikal. Ya, diganti nih asalnya matriks itu kan kurungnya kayak bengkok gitu ya, melengkung. Kalau ini jadi garis lurus untuk menandakan determinannya. Rumusnya masih sama, yaitu A kali D dikurangi B dikali C. Oke, jadi di sini A-nya adalah 2A, dikali D-nya B min 1, ya kan? Dikurangi dengan B dikali C, yaitu 2B dikali dengan 1 min A. Ya, dan ini harus sama dengan 0. Oke, nah ini bisa kita kali pelangi kan? Ya, ke dalam. Kali pelangi. Gitu. Sehingga di sini bisa kita dapatkan hasilnya 2AB dikurangi 2A. Oke, kemudian ini juga kalau dikurangin jadinya kan 2B, ya kan? Terus ditambah dengan 2AB harus sama dengan gitu. Oke, nah ini bisa kita rapiin dikit ya. 2AB ditambah 2AB jadi 4AB, ya kan? Dan negatif 2A, negatif 2B-nya mungkin ini bisa kita pindah ruaskan. Ya, jadi 2A ditambah dengan 2B. Gitu. Nah, dan ingat tadi, ya, A dan B itu sebenarnya sama aja dengan X1 dan X2. Atau sudah kita misalkan sebagai X1 dan X2. Sehingga 4AB di sini, ya, bisa kita tuliskan sebagai 4 dikali X1, X2. Ya kan, sama dengan, nah ini sama-sama punya 2 kan, ya, 2-nya kita keluarin aja ya, nah, dalam tanda petik dikeluarin, itu, jadi 2 dikali dengan A plus B, gitu, ya, oke, nah, A plus B-nya juga di sini sama kan ya, kayak tadi, berarti bisa kita ganti juga ya, atau bisa kita misalkan tadi ya, sebagai X1 dan X2. Jadi A-nya X1, B-nya X2. Sehingga bisa kita substitusi di sini yang ini. Ya. Berarti bisa kita peroleh 4 dikali X1 kali X2 adalah P per 4.
ya kan? Sama dengan 2 dikali X1 plus X2 adalah negatif 1/2. Gitu. Nah, sehingga jelas ya, ini 4-nya bisa kita coret, ya kan? 2-nya juga bisa kita coret, jadi hasilnya adalah P sama dengan negatif 1. Gitu. Oke? P-nya sama dengan negatif 1. Sip. Nah, di sini ada ya, jawabannya adalah yang B. Oke, gimana nih teman-teman untuk tipe soal yang kedua ini, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, nah kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kayaknya cukup jelas lah ya untuk soal yang kedua dan yang pertama ini berkaitan dengan matriks ya, masih berkaitan dengan determinan tadi. Nah, sekarang kita akan coba lihat yang ketiga nih, masih berkaitan dengan matriks. Jadi untuk seri ini mungkin kebanyakannya kita akan membahas soal matriks ya, dan juga soal transformasi geometri ya. Oke, nah kalau kalian lihat yang ketiga ini, ya di sini diketahui ada perkalian ya, perkalian antara dua buah matriks, kemudian dikurangi dengan suatu matriks tertentu dan hasilnya sama dengan suatu matriks yang lain, ya. Ada matriks lain lagi. Nah, kalau misalkan nih di sini kita kalikan dulu ya, kalikan dulu. Nah, yang ini nanti bisa pindah ruas. Jadi dia di apa ya, istilahnya dijumlahkan lah ya dengan matriks yang di sebelah kanan. Oke, jadi nanti bentuknya saya akan coba tulis ulang aja di sebelah sini ya. Saya kita tuliskan sebagai 2, 3, 2n-5, kemudian 1. Ini dikali dengan 1, 2, 3, 1. Gitu. Dan dia harus sama dengan, berarti yang ini ya, 8, 2, 3, 9 dikali dengan, bukan dikali ya. Kalau ini kan negatif nih. Jadi kalau pindah ruas berarti cukup ditambahin aja ya. Tambahin dengan 3, 5, N, 2. Gitu. Ya. Oke, nah ingat ya, perkalian matriks itu polanya adalah baris kali kolom. Ya kan? Baris kali kolom ya di baskom nih. Nah, berarti jadinya di sini bisa kita tuliskan sebagai 2 dikali 1, 2, ya kan? Jangan lupa ditambah dengan 3 dikali 3-nya, 9. Gitu. Jadi polanya ingat ya, 2 dikali 1, 3 dikali 3. Gitu. Kemudian yang kanannya nih, masih yang atas, tapi dengan yang kanan sekarang. Kalau tadi kan atas kiri, sekarang atas dengan yang kanan. 2 dikali 2, 4, ya kan? 3 dikali 1, 3. Gitu. Jadi 4 ditambah 3. Kemudian yang bawah nih, 2n-5 dikali 1, ya tetap aja ya. 2n-5, kemudian 1 dikali 3-nya, 3. Ya, jadi ditambah 3. Kayak gini. Kemudian yang terakhir, yang bawah dikali dengan yang kanan ya. Bawah kanan nih. Bawah kanannya berarti 2n-5 dikali 2. Jadi 4n-10. Ya kan? Kemudian ditambah 1 dikali 1. 1 ya. Gitu. Oke. Nah kalau yang kanan gampang ya. Yang ruas kanan nih. Berarti kan tinggal dijumlahin aja masing-masing yang seletak ya. 8 ditambah 3 berarti 11. Ya kan? 2 ditambah 5 berarti 7. 3 ditambah N, ya 3 plus N aja kan. Kita tulisnya ya. Kemudian terakhir 9 ditambah 2 ini adalah 11. Gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini kan 2 ditambah 9 hasilnya 11. Udah sama kan? Ya, 4 ditambah 3 juga hasilnya adalah 7 gitu. Udah sama juga. Jadi ya udah, ini kita abaikan aja yang atasnya. Ya, kita tinggal lihat yang bawahnya saja nih. Ya, di sini, nah kita lihat yang sebelah kanannya aja ya. Yang ini dengan yang ini nanti berarti ya pasangannya. Nah, berarti kan 4N dikurangi 10 harus sama dengan, ditambah satunya belum ya. Berarti kita langsung kurangin dulu aja ya. Jadi 4N min 9 harus sama dengan 11. Ya kan? Artinya di sini 4N harus sama dengan 20 berarti kan. Jadi N-nya akan sama dengan 5. Oke.
ya. Oke, seperti itu. Cukup gampang kan? Ya, cukup mudah. Nah, jadi berkaitan dengan matriks ini, ya seperti 3 soal ini ya. Mungkin kebanyakannya nanti pun yang muncul tipe-tipe soalnya seperti itu. Yang berkaitan dengan determinan terutama ya. Kemudian jelas biasanya juga untuk mencari determinan ya tentu saja kita harus tahu atau harus bisa menentukan hasil operasi-operasi selain operasi determinannya. Ya, operasi tambah, operasi kurang, ya, operasi kali, gitu. Oke, ada yang mau ditanyain dulu untuk soal yang tipe nomor 3 ini? Silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada, nah saya akan coba lanjut ke soal nomor 4. Nah, nanti pun kalau ada yang mau ditanyakan, silakan mungkin kalian boleh langsung unmute atau kalau bisa di raise hand dulu aja ya, mungkin nanti kita bisa tunjuk ya, atau kita bisa minta untuk unmute. Oke, nah sekarang adalah tipe-tipe soal yang berkaitan dengan transformasi ya, transformasi geometri. Itu. Nah berkaitan dengan transformasi ini, sebenarnya jelas rumusnya banyak banget ya, transformasi itu. Transformasi itu ada 4 kan, ya transformasi geometri ini kalau kalian yang kelas 11 mungkin masih hangat-hangatnya ya di semester kemarin atau bahkan mungkin ada yang semester ini baru mempelajarinya terkait dengan transformasi geometri ini. Ada 4 kan, yang pertama ada yang namanya translasi ya. Nah, ini yang akan kita bahas di soal selanjutnya. Yang kedua ada yang namanya refleksi ya, atau dicerminkan ya. Kalau translasi itu digeser. Kemudian ada rotasi dan yang terakhir adalah dilatasi. Gitu. Nah, yang paling sering muncul memang 2 ini. Ya, kalau di TPS ya, kalau di TPS yang paling sering muncul adalah berkaitan dengan translasi dan juga refleksi. Nah, seperti yang saya bilang juga sebelumnya ya, memang untuk TPS ini banyaknya materi yang muncul itu adalah materi-materi SMP. Sehingga ini pun kan sebenarnya dulu pernah ya kita pelajari di SMP. Nah, makanya yang berkaitan dengan translasi apalagi ya, kemudian refleksi juga ini akan paling seringnya muncul di TPS. Gitu, ya kuantitatif. Nah, sedangkan untuk rotasi dan dilatasi ini mungkin ya masih ada kemungkinan juga untuk muncul sebenarnya, tapi kayaknya kalau rotasi sama dilatasi biasanya akan dimunculkannya itu di TKA biasanya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau kita lihat ya di soal nomor 4 ini, di sini katanya dicerminkan. Nah, tadi saya udah bilang ya, pencerminan itu sama aja dengan refleksi ya, direfleksikan atau dicerminkan istilah lainnya. Nah, kita punya di sini ada suatu garis, yaitu garis 2x plus y sama dengan 5, katanya dicerminkan oleh garis x plus 2m. Gitu. Jadi ini garis juga ya, kalau pencerminan itu cerminnya pasti garis kan, ya, garis lurus, gitu, garis lurus ya cerminnya. Nah, menghasilkan bayangan 2x min y min 3 sama dengan 0. Nilai dari M adalah berapa katanya. Nah, nanti mungkin kalian bisa baca-baca lagi ya. Rumus-rumus refleksi ini lumayan banyak. Gitu. Tidak akan saya sebutkan satu persatu di sini sekarang, tapi yang akan saya bedah itu adalah berkaitan dengan refleksi terhadap garis X sama dengan 2M seperti ini. Ya, atau sebenarnya rumus umumnya adalah kalau misalkan kita punya titik X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H misalkan gitu ya, atau X sama dengan A apapun itulah ya, kalian misalkannya bebas, maka hasilnya adalah 2H min X, Y-nya tetap. Itu ya, Y-nya tetap. Jadi karena pencerminannya hanya terhadap garis X sama dengan, ya X sama dengan itu kan artinya garis vertikal ya, garis vertikal seperti ini, garis vertikal. Nah, jadi yang berubah itu hanya dari misalkan kalau asalnya ada di kiri ya pindah ke kanannya garis gitu kan. Asalnya ada di kanan pindah ke kiri gitu. Sehingga yang berubah hanya arah pergeseran X ya, atau kanan kirinya saja yang berubah. Itu sedangkan atas bawahnya tetap. Makanya Y-nya tidak berubah, tetap aja menjadi Y.
gitu ya. Oke, sehingga di sini rumusnya hanya X saja yang berubah. Begitu pula sebaliknya, kalau misalkan titik X, Y direfleksi terhadap garis Y sama dengan K misalkan ya. Berarti X-nya tetap, tapi Y-nya berubah menjadi 2K min Y. Gitu. Ya. Oke, nah nanti sisanya masih ada beberapa refleksi lagi ya terhadap sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X ya, kemudian terhadap titik juga ada ya sebenarnya. Gitu. Nah, nanti sisanya silakan kalian coba buka-buka lagi. Oke, nah di sini kalau misalkan garis 2X plus Y sama dengan 5, ya misalkan aja ya, kita ambil titik sembarang pada garis tersebut, misalkan titiknya adalah X, Y. Kalau kita cerminkan terhadap garis X sama dengan 2M, maka berdasarkan rumus ini, berarti kan di sini hanya adalah 2M. Ya kan, berarti 2 dikali 2M, hasilnya adalah 4M. Ya kan? Jadi tinggal 4M min X, Y-nya tetap. Itu. Ya, 4M min X, Y-nya tetap. Oke? Seperti itu. Karena H-nya kan tadi dikali 2 ya. Jadi tinggal 2M-nya dikali 2, jadi 4. Ya, 4M min X, Y-nya tetap. Nah, yang sebelah kanan, ini sebenarnya adalah bayangannya. Ya, atau bisa kita tuliskan sebagai X aksen dan Y aksen. Gitu. Jadi X aksennya adalah 4M min X, Y aksennya adalah Y aja tetap. Gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi ke soal, di soal ini diketahui garisnya adalah 2X plus Y sama dengan 5, direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2M, katanya hasilnya adalah garis baru, yaitu 2X min Y min 3 sama dengan 0. Gitu. Dan kalau kalian lihat di sini, ini kan bayangannya. Jadi sebenarnya di sini bisa aja kita misalkan sebagai 2X aksen dikurangi Y aksen dikurangi 3 sama 5. Jadi sebenarnya yang ini ada aksen. Gitu. Nah, sehingga hasil yang kita peroleh dari sini bisa kita substitusi ke garis bayangannya. Gitu. Ya, jadi bisa kita tuliskan sebagai 2 dikali X aksennya adalah 4M min X, gitu kan? Dikurangi Y aksennya adalah Y tetap ya, dikurangi 3 harus sama dengan 0. Ya, sehingga kalau kita kali pelangi nih, ya, ke dalam lagi jadi 8M dikurangi 2X dikurangi Y dikurangi 3 harus sama dengan 0. Gitu. Ya. Nah, kalau kita kali semua yang ada di sini dengan negatif 1, berarti kan negatif 2X dikali negatif 1 jadi 2X. Ya kan? Negatif Y dikali negatif 1 jadi positif Y. Negatif 3 dikali negatif 1 jadi positif 3. Jangan lupa ini tadi ya, belum ditulis. 8M dikali negatif 1 jadi negatif 8M harus sama dengan 0. Seperti itu. Nah, harusnya ini kembali lagi ke garis asalnya. Ya, garis yang tadi sebelum direfleksikan. Gitu. Nah, garis asalnya di sini juga sebenarnya kita punya ya. Garis asalnya adalah 2X plus Y sama dengan 5. Artinya bentuk ini harus ekuivalen dengan bentuk, nah 5-nya kita pindahkan ke kiri ya. Jadi 2X plus Y dikurangi 5 sama dengan 0. Ini kedua bentuk ini harus ekuivalen, harus sama. Gitu. Ya. Karena kan kalau yang ini ternyata ketika kita cerminin lagi lah ya, istilahnya dicerminkan lagi, ternyata hasilnya jadi seperti ini. Dan harusnya kan sama. Ya kan? Harusnya sama dengan garis asalnya tadi. Nah, dan jelas kalian bisa lihat di sini 2X plus Y-nya sih udah sama banget ya. Sama-sama ada 2X plus Y. Yang membedakan adalah di sebelah kiri ini garis asalnya tadi konstantanya adalah negatif 5. Sedangkan di sini konstantanya adalah 3 dikurangi 8. Dan keduanya jelas harus sama. Ya kan? Jadi kalau kita pindah ruas kan ya dalam tanda petik, berarti bisa kita tuliskan sebagai 8M. Sama dengan 8, maka M-nya akan sama dengan 1. Ya, seperti itu. Oke? Jadi jawabannya adalah yang D ya. Soal yang nomor 4. Sip, seperti itu.
Oke. Nah, masih nyambung nih ya sama transformasi. Kalau yang tadi ini berkaitan dengan refleksi ya. Kalau sekarang yang kelima, nah ini sudah ada gambarnya ya. Kita akan bahas berkaitan dengan translasi. Oke, coba saya ketikkan dulu. Nah, di sini ada dua buah garis ya. Ada garis G dan juga ada garis L. Untuk garis G ini yang warna biru ya, garis L yang warna merah. Nah, kalau garis G digeser ke sebelah kanan ya, atau ya pokoknya ditranslasi ya, di sini ditranslasi katanya ya digeser kan, translasi itu ya, digeser. Nah, maka katanya dia akan menghasilkan garis L. Gitu. Pertanyaannya digesernya segimana gitu kan? Ya, segimana atau seberapa jauh gitu. Nah, sebenarnya kalau garis G menjadi garis L itu akan ada banyak sekali translasi atau pergeseran yang dapat kalian lakukan. Gitu. Ya, karena tidak hanya satu bentuk translasi ya, bisa digimanain aja. Bisa aja ini diturunin doang, bisa digeser ke kanan doang, ya, atau bisa digeser kanan atas, kiri bawah dan lain sebagainya. Nah, kalau kiri bawah mungkin agak nggak masuk akal ya. Maksudnya ini kan garisnya ada di kiri, digeser ke kiri ke bawah, ya mungkin aja sih. Tapi istilahnya agak mungkin di kalian tidak masuk akal gitu ya kelihatannya gitu. Tapi sebenarnya ya mungkin mungkin aja. Kenapa? Karena garis itu sebenarnya bisa diperpanjang ya dalam tanda kutip. Yang ada di sini ini hanya potongan dari garis G dan garis L. Sebenarnya gambar aslinya itu panjang banget. Ya, bisa menembus layar ini nih ya sampai ke atas sampai ke bawah. Tapi yang kita tuliskan atau yang kita gambarkan di sini hanya potongannya saja. Gitu. Sehingga kalau dia digeser itu bukan berarti misalkan kita punya garis panjangnya segini, ini garis G misalkan ya. Kita geser set panjangnya jadi cuma segini, enggak. Gitu. Misalkan ya, ini garis G-nya di sini. Wah, enggak sama ya. Kita geser lagi. Nah, misalkan gini G-nya. Terus digesernya ke kanan doang, bisa kan terjadi ke sini. Gitu. Atau misalkan tadi digesernya si garis G ini ke bawah bisa aja ke sini jadinya gitu. Tapi kan kalau diperpanjang ya dia jadi garis L juga. Gitu. Sebenarnya sama aja. Ya, kayak gitu. Jadi sebenarnya translasi yang terjadi di sini itu akan banyak sekali kemungkinan. Makanya nih, nah ini kalian harus tahu ya, kalau di soal UTBK ada kata-kata salah satu seperti ini artinya ada banyak kemungkinan jawabannya. Hanya yang diminta soal adalah salah satunya saja. Tuh. Nah, gimana dong cara kita menentukannya? Ini ada berbagai macam cara ya untuk mencari jawabannya. Bisa kalian cari dulu persamaan J-nya apa, persamaan L-nya apa, kemudian nanti misalkan menggunakan rumus translasi ya. Jadi kalau ada titik X, Y ditranslasi sejauh AB ya, akan menghasilkan titik X aksen, Y aksen, misalnya pakai rumus ini. Gitu. Ya, dan lain sebagainya bisa. Nah, atau kita cukup lihat salah satu titiknya saja. Gitu. Misalnya gini, bisa aja ada suatu translasi yang merubah titik negatif 2 menjadi titik ini, 3,0. Ya, negatif 2,0 ditranslasi menjadi 3,0. Bisa aja terjadi. Ya, kayak gitu. Nah, ingat ya, untuk translasi X aksennya itu dia akan sama dengan X ditambah A, sedangkan Y aksennya itu adalah Y ditambah B. Ini. Ya, seperti itu. Nah, coba nih kira-kira ada yang sudah dapat jawabannya nggak nih dari teman-teman yang ada di sini? Yang udah mencoba? Kira-kira ada yang dapat belum nih? Kalau misalkan ya, misalkan nih, saya ambil eh, titik yang pertama adalah titik yang negatif 2,0. Tadi ya, kita cari translasi apa yang membuat dia, yang misalkan translasinya AB, yang membuat dia berubah menjadi
3,0 misalkan gitu. Ya, kita ambil aja satu titik ya. Satu titik dari masing-masing garis. Karena harusnya keduanya itu ya saling berkaitan ya. Atau kalau misalkan yang satu digeser ya jelas harusnya ada juga ya translasi yang membuat garis ini bergeser menjadi ini. Gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini, berarti harusnya kan ini rumusnya ya. X aksen alias 3 itu sama dengan Y, Y-nya negatif 2 ditambah A. A-nya berapa? Kita belum tahu. Nah, dari sini tapi bisa kita peroleh kan? Kalau negatif 2-nya pindah ruas ke kiri, berarti kan A-nya jadi sama dengan 5. Ya kan? Kayak gitu. Sedangkan B-nya, nah, di sebelah kiri ini 0 ya. Berarti harus sama dengan, di sebelah kanan juga 0 kan? 0 sama dengan sebelah kirinya 0 ditambah dengan B. Gitu. Jadi ya udah, kalau B-nya berarti sama dengan 0 aja berarti ya. Gitu. B-nya sama dengan 0. Sehingga translasinya adalah 5, 0. Ya kan? Dan nggak ada di opsi. Ya kan? Ini negatif 5,0 ya. Bukan, berbeda ya. Nggak ada di opsi ini. Nah, tetapi kalau kita coba yang satunya lagi nih, yang titik 4,0 ditranslasi sejauh AB ya, seperti ini, maka kalau kita anggap dia akan menjadi titik 3,0, berarti kalau kita pakai rumus ini lagi, bisa kita tuliskan sebagai 3 itu sama dengan 4 plus A. Ya kan? Gitu. Oh, sorry, ini kebalik ya. Bukan 3,0 nih, karena dia ada di sumbu Y ya. Ada di sumbu Y, berarti di sini harusnya bukan 4,0. Yang ininya ya. Titik yang di sini, karena ada di sumbu Y, berarti harusnya adalah titik 0,4. Oke? Betul ya? 0,4. Berarti dibalik nih. Jadi 3 ini harus sama dengan 0, ya kan? Ditambah dengan A. 0 ditambah dengan A. Ingat ya, rumusnya ke sini. Jadi X aksennya adalah 3. Yang ini kan, X aksennya 3. Sama dengan X, X-nya 0 ditambah dengan A. Gitu. Sehingga hasilnya adalah A sama dengan 3. Gitu. Ya. Jadi A-nya sama dengan 3. Kemudian Y aksennya, nah Y aksennya di sini adalah 0. Sama dengan Y. Y-nya adalah 4 ya. Ditambah dengan B di sini. Gitu. Sehingga B-nya harus sama dengan negatif 4. Gitu. Ya kan? Ini berarti translasinya di sini sama dengan 3, negatif 4. Ya. Kayak gitu. Atau 3 negatif 4. Oke? Nah, kalau ini ada ya jawabannya di opsi. Jadi jawabannya adalah yang E. Kayak gitu. Ya. Oke, nah ini berkaitan dengan translasi ya. Jadi teori ini sebenarnya ya, teoritis soalnya cuma dikemas sedemikian rupa sehingga bentuknya itu agak aneh lah ya mungkin buat kalian. Tapi sebenarnya simple ya cara-caranya. Termasuk soal yang nomor 6 nih. Ini saya mau nunjukin ya tipe soal yang mudah ya. Di sini berkaitan dengan dilatasi sebenarnya. Ya, atau diperbesar ya kalau dilatasi. Sebenarnya meskipun bahasanya diperbesar tapi pada hakikatnya nanti bisa aja gambar yang sebenarnya itu sebenarnya diperkecil. Ya, tidak selalu diperbesar. Gini. Nah, di sini kita punya segi 4 ABCD. Kalian bisa lihat ya. Segi 4 ABCD itu segi 4 yang Oke. Nah, segi 4 ABCD itu segi 4 yang kecil di sini kan? Ya. Mirip trapesium nih. Mirip trapesium di sini. Nah, katanya dia didilatasi dan menghasilkan bentuk ini. Ya. Trapesium yang besar ini. Gitu. Nah, untuk melihat berapa faktor skalanya, ya faktor skala itu maksudnya dia didilatasinya berapa kali lipat sih? Gitu. Kan tadi kata kayak diperbesarnya berapa kali lipat sih? Nah, kalau misalkan diperbesarnya berapa kali lipat, pertanyaannya seperti itu, maka kalian cukup lihat aja nih. Misalkan ambil satu garis ya. Misalkan garis AB. Garis AB di sini panjangnya adalah 3 satuan kan ya?
Anggap aja ini 1, 2, 3 gitu ya misalkan. Jadi 3 satuan. Gitu. Nah, kemudian garis A aksen B aksennya, nah ini gimana? Ya kan? Nah, bisa kalian lihat kan? Nah, sehingga di sini kalau misalkan kita lihat asalnya panjang AB itu adalah 3. Kemudian panjang A aksen B aksen ini adalah bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini panjangnya adalah 9. Gitu. Jadi dari 3 ke 9. Kemudian yang ini nih, BC. BC itu 2 kan? Panjangnya. B aksen C aksen ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 6 satuan. Gitu. Ya. Nah, sehingga ya dari sini secara apa ya istilahnya secara induktif lah ya. Kita bisa tarik kesimpulan bahwa masing-masing garisnya nanti kalau semuanya kalian cari juga, mungkin yang ini agak ribet ya, harus kita pakai Pitagoras ya. Garis yang miring nih, ya. Nah, tetapi kalau kalian coba hitung juga semuanya, ya ini juga sama kan, 2 kesininya jadi 6, pasti didilatasinya itu adalah 3 kali lipat. Ya kan? Jadi faktor skalanya adalah 3. Kenapa? Karena dari 3 jadi 9, dari 2 jadi 6, dari 2 jadi 6 juga. Gitu. 3 kali lipatnya kan? Seperti itu. Ya, jadi ini soal yang cukup mudah ya. Jawabannya adalah 3. Yang B ya, 3 kali lipat. Oke, nah ini tipe soal transformasinya nampaknya sudah habis nih ya. Kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak nih terkait dengan transformasinya? Oke, kalau nggak ada, nah selanjutnya saya akan kasih soal nih ya. Soal yang ketujuh ini soal yang cukup mudah nih. Ya, cuma memang tipe ini dulu pernah muncul ya di tahun 2019-2020. Ada nih tipe soal yang seperti ini. Ya, soal aljabar biasa ya, cukup dijumlahkan saja ya. Ada 2 buah bentuk rasional di sini, bentuk pecahan dijumlahkan dan hasilnya disederhanakan mungkin jadi sama dengan yang mana. Oke. Nah, kira-kira di sini ada yang bisa jawab? Ayo teman-teman yang bisa Oke. jawab nih bakal dapat door prize ya Kak. Iya, betul banget nih ada door prize ya. Imani untuk yang bisa jawab. Silakan. Nanti mungkin bisa raise hand dulu lah ya. Di raise hand dulu, nanti setelah kita persilakan untuk di unmute, boleh di unmute ya. Silakan mau ngotet dulu, mungkin kayaknya nggak akan sampai 2 menit nih ya. Kira-kira jawabannya apa? Ayo. Tadi kata kakak MC-nya juga ada door prize ya untuk yang bisa menjawab dengan benar. Ayo, silakan. Iya, betul. Bagi yang aktif, bagi yang jawab nih pertanyaan dari Kak Rofik, nanti kita ada door prize nih ya. Dan teman-teman nih jangan lupa gitu buat aktif nih, karena door prize-nya tuh greget banget nih dari SCH. Oke nih, ditunggu ya teman-teman yang mau jawab. Oke, silakan. Yang mau jawab boleh. Oke, ini sebenarnya ada yang udah nge-PC nih Kak ke saya. Tapi coba bisa di-unmute nggak nih? Atau dibuka juga videonya ya. Zakia, mana Zakia ada? Ada Kak. Oke, mana nih Zakia? Oh, ini ya udah. Oke, coba Zakia bisa dibuka juga videonya nggak? Lagi kurang bisa kayaknya Kak. Oh, oke, nggak apa-apa. Oke, Zakia gimana nih cara menjawabnya? Aku penyebutnya di sana. Jadinya apa tuh? Berarti saya tulis ulang ya. Sorry. Oke, misalkan seperti ini kan ya. Per X plus 1. Jadinya apa tuh? Samain penyebutnya. Penyebutnya dikaliin, aku dikali jadi X min 1 kali X plus 1.
Boleh ya, betul banget nih, dikaliin aja penyebutnya terus. Jadi yang atasnya itu X plus 2 kali X plus 1 ditambah 2 dikali X min 1. Ditambah, oke, X2 dikali X min 1. Terus gimana lagi nih Zakia? Yang itu yang atasnya sebelahnya X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Terus X kuadrat min 3X plus 2. Oke, sip. Betul. Jadinya apa nih? Kalau yang bawah? X kuadrat min 1. X kuadrat min 1. Oke, sip. Itu Nah. habis. Oh iya benar ya. 3X dikurangi 3X jadi 0. Oke. Sehingga pembilangnya tinggal sama dengan berapa? X kuadrat plus 4 per X Oke. kuadrat. Tapi nggak ada di opsi kan ya bentuk kayak gini ya? Duanya dikeluarin. Duanya dikeluarin katanya ya. Oke, jadinya apa nih? 2 dikali X kuadrat plus 2 per X kuadrat min 1. Per X kuadrat min 1. Nah ini boleh dituliskan seperti ini atau, nah boleh juga ini ya, jawabannya yang E. Sama aja ya sebenarnya. Karena kan kalau ada bilangan dikali suatu pecahan, berarti sebenarnya yang dikali hanya pembilangnya saja ya. Penyebutnya nggak ikut-ikutan dikali. Karena ini duanya 2/1 sebenarnya kan. Jadi penyebutnya dikali dengan 1. Oke, sip. Bener banget nih ya. Zakia ya tadi ya. Oke, Zakia nanti untuk door prize-nya mungkin akan dihubungi oleh admin ya. Oke, terima kasih Zakia. Makasih juga Kak. Oke, sip. Nah, jadi untuk teman-teman yang lain juga mudah-mudahan ingatlah ya. Jadi untuk konsep aljabar ya, aljabar seperti ini untuk penjumlahan, pengurangan, ya perkalian ataupun malah pembagian ya. Kalau pembagian mungkin secara lebih detail di SMA udah belajar juga ya berkaitan dengan polinomial ya untuk anak saintek mungkin untuk anak IPA gitu ya yang pernah belajar polinomial itu pembagian aljabar juga sudah dipelajari sebenarnya ya. Jadi jangan lupakan nih ya konsep-konsep simpel seperti ini ya tetap saja bisa jadi tetap muncul ya di UTBK. Oke. Nah, selanjutnya nomor 8 ya. Ini adalah tipe soal 1 2 3 4. Nah, kalau zaman dahulu terasa beberapa puluh tahun yang lalu ya zaman dahulu. Maksudnya beberapa tahun yang lalu nih sebelum masuk tipe atau nama tesnya itu UTBK ya. Tipe soal seperti ini 1 2 3 4 itu ada pola khususnya ya untuk menjawab. Jadi jawaban A itu, nah ini ya saya kopaskan atau kopikan. Jawaban A itu dipilih kalau pernyataan 1, 2, dan 3 saja yang benar. Ya, kemudian jawaban B, C, dan D, nah ini akan dipilih kalau misalkan, nah ini ya, B itu 1 dan 3 saja yang benar, C itu 2 dan 4 saja yang benar, D itu hanya 4 yang benar, kalau E, kalau semua pilihan benar, nanti kita pilih. Nah ini mungkin kalian juga sering ya, atau pernah melihat guru kalian mungkin mengeluarkan tipe-tipe soal seperti ini. Biasanya kalau yang anak IPA di biologi atau di kimia mungkin sering ya keluar tipe soal seperti ini. Kalau yang sosum apalagi ya, biasanya di sosiologi misalkan, geografi, ataupun di ekonomi mungkin sering juga ya tipe-tipe soal seperti ini muncul di ulangan harian ataupun di PAS misalkan ya, di ujian semesterannya. Nah, tetapi sekarang biasanya agak dimodif lagi nih sedikit. Ya, tipenya sama seperti ini ya. 1, 2, 3, 4 dalam artian di sini ada beberapa statement, ada 4 pernyataan ya. Di sini yang diberikan, tetapi hanya ada beberapa yang benar. Gitu. Atau bahkan tidak ada yang benar sama sekali ya, bisa aja. Gitu. Atau mungkin benar semua bisa jadi. Tapi nanti pertanyaannya adalah ABCDE-nya itu adalah berapa banyak pernyataan yang benar gitu. Bisa ada 0, 1, 2, 3 sampai 4 ya. Sampai opsi E itu adalah 4 pernyataan. Gitu. Karena ini ya agak dimodif lah ya dalam artian biar ada variasi gitu. Soalnya
Kalau yang tipe seperti ini mungkin kita sudah bisa tahu polanya. Misalkan kayak gini polanya itu. Eh, kalau yang nomor 1 itu benar, pasti 3 benar. Kenapa? Karena setiap ada 1 pasti ada 3 kan? Gitu. Termasuk ini ya, semua pilihan benar ya. Kalau ada 1 pasti ada 3. Gitu. Kalau 1 salah, 3 pasti salah. Ya balik lagi tadi kan, karena kalau ada 1 harusnya selalu ada 3. Kalau satunya udah salah, ya 3-nya otomatis ikutan salah. Ya dan seterusnya. Mungkin kalian juga pernah mendengar pola seperti itu. Sehingga sekarang agak dimodif dikit ya. Jadi beberapa tipe udah mulai dimunculkan bahwa yang ditanyakan hanya ada berapa banyak sih pernyataan yang benar. Gitu. Bisa aja seperti itu. Ya. Oke, nah kita kembali lagi ke soalnya nih. Jadi di sini katanya diketahui suatu proyek reparasi gedung, reparasi gedung. Reparasi ya, biasanya kalau gedung namanya renovasi mungkin ya. Kalau reparasi kayak reparasi wajah mungkinnya itu baru direparasi ya. Kalau gedung harusnya renovasi mungkin ya. Nah, ini dapat dikerjakan dalam waktu X hari. Nah, dengan biaya yang dikeluarkan setiap harinya, nah ini harus kalian highlight juga ya. Biaya setiap hari, artinya biaya segini itu X plus 400 per X min 20 juta rupiah ini untuk 1 hari doang. Gitu. Tapi kan di sini disebutkan si renovasinya ini berlangsung selama X hari. Nah, dalam artian kita belum tahu nih targetnya bisa berapa hari gitu. Masih dalam X. Nah, justru itu mungkin yang nanti ingin kita cari ya. Tentu saja kalau kita sebagai misalkan yang punya gedung gitu ya, yang punya gedung ya jelas ingin biayanya minimum kan. Nah, agar biaya minimum berarti nanti durasi pengerjaannya harus berapa hari gitu. Ya kan? Nah, tentu saja gitu kan ya. Kalau kita sebagai pemilik gedung gitu ya, tentu saja ingin biaya yang kita harus keluarkan itu sekecil mungkin kan gitu. Nah, sehingga karena tadi kita nggak tahu nih si renovasinya ini berlangsung selama berapa hari, tapi biaya per harinya itu udah ada ya. Jadi X plus 400 per X min 20 itu tadi adalah biaya untuk 1 hari. Ini biaya untuk 1 hari. Nah, sehingga total biaya yang harus dikeluarkan kalau kita ngerjainnya selama X hari, jadinya apa nih? Kira-kira ada yang mau jawab? Silahkan. Ada yang bisa jawab? Ada yang mau bantu jawab? Harus diapain nih kira-kira? Kalau eh, kita biayanya sehari segini, kita ingin menghitung total biaya. Gitu. Ada yang mau jawab lagi? Ayo. Jangan lupa nih, ada door prize ya untuk peserta yang aktif nih. Silakan. Dan mau coba jawab? Logikanya gini deh, simpelnya. Kalau 1 hari kan segini ya. Kalau misalkan 2 hari, ya berarti berapa gitu kan? Kalau 3 hari berapa? Nah, kalau X hari berarti harus diapain gitu? Dikali, Kak. Dikali apa nih? Siapa nih yang mau jawab? Ada 2 orang tadi yang unmute nampaknya ya. Siapa yang mau jawab? Coba kalau ada yang mau jawab boleh on cam dulu ya. Kemudian boleh langsung di unmute atau mau raise hand dulu juga boleh. Bisa raise hand kan di sini ya? Bisa ya. Oke. Siapa tadi? Ayo di door prize nih. Ainur katanya. Ada Ainur? Bisa di unmute dulu mikrofonnya. Iya, Kak. Oke, ini Ainur ya. Benar kan? Ya, betul ya. Ainur. Gimana nih Ainur? Kalau 1 hari kita harus mengeluarkan uang ya segini juta lah ya. Kalau bisa baca. Iya. Kalau total biaya selama seluruh proyek itu berarti diapain Ainur? Dikali, Kak. Dikali dengan X. X, X betul. dikali X Oke. plus 40. Oke, betul ya. Jadi X min 20. min 20. Oke, betul. Ya.
Nah, jadi karena memang kita belum tahu nih ya berapa hari. Kalau 1 hari segini, kalau 2 hari kan jelas tinggal dikali 2 aja kan? Ya, 3 hari Iya. tinggal dikali 3, 4 hari tinggal kali 4 ya. Karena kita nggak tahu ini biaya atau pekerjaan renovasinya berapa hari ya, kita kali X saja. Betul, sip. Terus hasilnya jadi apa nih Ainur? Kalau misalkan kita misalkan sebagai F lah ya, Fx. Jadinya X apa? kuadrat Mm-mm. plus 400 X per X 400 X per X boleh min 20 20 X. X. Oke, betul ya. Nah, dan jelas ini bisa kita coret aja lah ya. Gitu. Karena kan nggak mungkin ya. Proyek reparasinya cuma 0 hari kan nggak mungkin ya. Jadi nggak dikerjain berarti ya. Seperti ini. Jadi bisa kita rapihin dikit. Jadi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 20x 20 misalkan ya. X. Ditambah Iya. dengan 400. 400. Betul. Jadi total biayanya adalah gini nih. Kalau dilakukan selama X hari ya, sekian hari gitu. Oke, sip, betul banget nih ya, Ainur. Nah, kira-kira Ainur masih ingat nggak kalau misalkan ini kalau kalian lihat ya di opsinya, ini 1, 2, 3, 4 semuanya berkaitan dengan biaya minimal, ya kan? Biaya minimal itu terjadi kalau apa sih, Ainur? Ayo, ada yang masih ingat? Maksimum atau Maaf, Kak, minimum? lupa. Lupa ya. Oke, nah maksimum atau minimum itu kalau fungsi kuadrat sebenarnya bisa kita cari ada rumus cepatnya sebenarnya ya. Cuma biar lebih general nih ya, biaya minimum atau biaya maksimum kalau dalam konteks ini pasti biayanya minimum ya. Karena kalau biayanya maksimum ya kerjain aja selama-lamanya kan. Ya kan? Selama-lamanya sebesar-besarnya nilai X yang mungkin gitu. Sampai akhir dunia juga kan bisa kan ya. Ya ini jelas pasti akan sangat besar kan biaya yang nanti akan dikeluarkan. Itu maksimumnya. Kalau minimum, nah jelas nanti akan terjadi ketika turunannya, ya turunan dari fungsi ini sama dengan 0. Ya kan? Biaya minimum itu akan terjadi ketika f(x) dan x sama dengan 0. Turunannya sama dengan 0. Kalau turunan masih ingat dong, Ainur? Kira-kira, Masih, Kak. nah ini kalau diturunin jadi apa sih? 2X Mm-mm. minus 20. Oke, harus sama dengan 0. 0. Nah, berarti x-nya berapa sih? X-nya sama dengan 2. Ayo coba kita lihat. Eh, Kalau ini pindah ruas, jadi 2x sama dengan 20. 20. Berarti x-nya Sama dengan 10. 10. Iya, ini kita bagi 2 kan? Ya, betul. Nah, tadi x ini artinya apa sih? Kalau kita dapat angka x sama dengan 10 artinya apa? X itu harinya. Berarti Harinya. selama 10 hari Oke, minimum. betul ya. Jadi biaya minimal itu biaya minimal yang dikeluarkan itu akan terjadi kalau pelaksanaan proyeknya ini hanya selama 10 hari. Ya kan? Sehingga jawabannya yang tepat adalah yang nomor 4. Betul. Nah, kalau ditanya biayanya berapa, berarti gimana tuh untuk nyarinya? Kan ini baru harinya doang ya, harinya 10 hari. X-nya Berapa? Mm-mm. F10. Oh, betul banget ya. Jadi kita cari F10 nih. Substitusi X sama dengan 10 ke sini. Jadinya berapa tuh, Aina? 10 kuadrat Mm-mm. dikurangi 20 kali 10 Oke, ditambah ditambah 400. 400. Oke, berarti F10-nya sama dengan 100 mm-mm, dikurangi 200 mm-mm, ditambah 400. 400. Sehingga jawabannya berapa tuh? 300. 300. Oke, ya. Nah, tapi ingat satuannya nih. Tadi fungsi biaya ini satuannya dalam apa? Juta rupiah. Juta rupiah, betul. Ya. Nah, sehingga kalau kita apa ya istilahnya? Kita simpulkan lah ya. Jadi biaya minimalnya itu berapa? Biaya minimalnya 300 juta rupiah. Betul ya. Jadi biaya minimalnya adalah sebesar 300 juta rupiah.
Gitu. Berarti yang nomor mana nih? Yang 300. Yang nomor 2 nih. Benar atau enggak? Salah. Salah. Ya, karena harusnya 300 juta nih. Nolnya masih kurang ya. Gitu. Ya, Iya, Kak. nolnya masih kurang. Betul. Sip. Jadi jawabannya yang benar hanya yang 4 saja. Oke. Ya, jadi yang D nih yang paling benar. Oke, sip. Terima kasih untuk Ainur ya. Semoga tambah paham lagi ya berkaitan dengan ini, terutama bagaimana caranya kita menyelesaikan tipe soal yang 1, 2, 3, 4 seperti ini. Oke, nah dari yang lain gimana nih? Oh, nanti ada door prize juga ya untuk Ainur ya. Nanti akan apa namanya dihubungi oleh admin. Tuh. Oke, nah nampaknya tadi durasi 60 menit kita sudah habis nih ya, sudah jam setengah 11 nih. Sebenarnya kakak masih banyak ya yang ingin di-sharingkan, terutama berkaitan dengan tipe-tipe soal yang ya istilahnya yang lebih mendekati dengan materi-materi SMP dulu ya. Yang mungkin kalau kalian yang anak kelas 12 apalagi nih ya sudah mulai sedikit terlupakan. Tapi kakak harap kalian sering mencoba lah ya, sering mencoba, sering berlatih dengan tipe-tipe soal yang UTBK ya, terutama yang TPS, terutama lagi yang pengetahuan kuantitatif agar kalian lebih terbiasa, lebih bisa untuk intuisinya lebih terasa lah ya kaitan dengan ini. Karena memang berbeda dengan matematika. Kalau matematika mungkin polanya lebih terlihat ya. Dari tahun ke tahun itu yang muncul tipe soalnya misalkan limit, turunan gitu ya, integral, apalagi misalkan sistem persamaan dan lain sebagainya. Itu polanya ada terbaca gitulah ya. Jadi nanti bisa kita prediksi, oh mungkin tahun ini juga pasti ada soal ini gitu. Pasti ada soal integral misalkan, pasti ada soal turunan tahun ini pun gitu. Nah, jadi kita bisa mempelajari itu. Nah, tapi kalau TPS terutama kuantitatif itu polanya belum terlihat. Ya, jadi memang kan baru dari 2019 mungkin ya dan hampir setiap tahun itu selalu ada pembaharuan. Misalkan tahun kemarin kan mulai muncul materi-materi matematika yang kita pelajari di SMA. Nah, itu kan unpredictable kan asalnya ya. Asalnya kita tidak memprediksi bahwa akan ada soal-soal logaritma misalkan untuk anak saintek di TPS ternyata muncul. Itu tidak kita prediksi kan. Nah, tapi ya tentu saja kalau kalian belajar matematika di TKA, berarti matematika SMA-nya ya, dalam tanda petik nih, matematika yang kita pelajari di SMA, mudah-mudahan sudah terkuasai. Nah, untuk TPS-nya ya mungkin nanti meskipun soal itu muncul ya kan kita sudah belajar juga ya untuk mengejar TKA. Jadi itu sudah tercover. Tapi tentu saja kita jangan melupakan bahwa di TPS itu sering muncul soal-soal matematika dasar ya, tadi yang berkaitan dengan aritmatika sosial misalkan, atau dengan himpunan misalnya ya, kemudian soal-soal geometri dasar yang dulu kita pernah pelajari dari SD sampai SMP bahkan. Gitu. Oke, mungkin dari kakak cukupkan dulu sampai di sini ya untuk pembahasan latihan soalnya. Sebelum kakak tutup, ada yang mau ditanyain dulu nggak nih dari adik-adik semuanya? Silakan. Belum kita tutup nih. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Terkait apapun itu ya, bebas. Misalkan jangan urusan pribadi ya. Kalau nanya jodoh kamu kira-kira siapa, ya itu kakak nggak bisa jawab ya. Gitu. Oke, ada yang mau bertanya? Nampaknya. Ini sih Kak, boleh ya. nanya nggak? Siapa nih? Yang soal nomor 8 tadi. Oh iya, Diana ya? Yang biaya, iya. Oke, Diana. Gimana Diana? Yang biaya minimal itu tadi bisa diulang lagi nggak Kak? Dapat dari mana gitu? Oke. Nah, gini. Jadi ini kan fungsi total biaya ya tadi ya. Diana sampai sini udah kebayang belum? Sampai fx ini, sampai nemu fx. Iya, udah. Ya. Nah, ini adalah total biaya untuk pengerjaan renovasi selama X hari. Ya kan? Betul nggak? Sampai sini. Iya. Karena ini kan satu hari segini nih. Ya kan? Berarti X hari ya sekian. Gitu. Ya, X hari itu sekian. Nah,
Ternyata setelah kita menggunakan turunan, kita dapat X-nya itu adalah 10. Artinya, agar biayanya minimal, berarti proyek ini harus dikerjain selama 10 hari. Gitu kan? Nah, jadi Iya. X sama dengan 10 ini bukan biaya minimalnya, tapi durasinya yang harus dilakukan berapa hari gitu. Oke, sampai sini kebayang? Iya, udah. Nah, untuk menentukan berapa biayanya, berarti kita harus kembalikan lagi ke fx ini. Jadi X-nya disubstitusi ke sini. Gitu. Ya, X-nya disubstitusi ke sini. Kenapa? Karena fx itu adalah fungsi total biaya. Gitu. Nah, cuma kakak nulisnya di sini bukan total biaya, tetapi fx dimisalkan sebagai fx agar kita mudah mengaitkannya dengan turunannya tadi dengan konsep turunan. Gitu. Nah, jadi X-nya tinggal disubstitusi ke fx ini. Ya, bukan ke yang hasil turunannya ya, bukan, tetapi ke fungsi asalnya tadi, ke fx-nya. Atau kalau kamu mau misalinnya atau disubstitusinya ke sini juga bisa ya, ke biaya untuk 1 hari. Berarti nanti 1 hari, ke yang 1 hari emang nggak bisa ya, karena ini untuk X sama dengan 1. Misalkan substitusi ke sini harus 1 hari dulu, nanti baru dikali 10. Cuma itu lebih ribet lah ya. Jadi yang lebih gampang itu kalian substitusinya ke fx saja. Karena fx ini udah dalam bentuk fungsi total biaya. Jadi diperoleh F10 kan berarti ya. Karena X-nya adalah 10 tadi. Jadi tinggal X-nya dikuadratin alias 10 kuadrat. Dikurangi 20 dikali X ya. 20 dikali 10 ditambah 400. Jadi 100 dikurangi 200 tambah 400 hasilnya adalah 300. Gitu. Dan jangan lupa ini tadi satuannya dalam juta rupiah. Jadi kita tinggal tambahin aja nih di sini katanya adalah 300 juta rupiah gitu. Atau kalau dituliskan seperti ini. Gitu Diana. Gimana? Ya oke Atau Kak, sudah paham. Terima kasih. terima kasih Diana ya. Yang lain gimana? Ada yang mau ditanyain lagi? Nila katanya nih. Maaf Kak, boleh nanya nggak? Oh iya, siapa nih? Fatima ya? Iya. Fatima. Saya Fatima. nanya yang bagian habis dari fx terus jadi 2x min 20 sama dengan 0 itu dapatnya dari mana ya? Soalnya saya masih kelas 12, masih kelas 11, jadi belum belajar sampai turunan. Oh, belum belajar sampai turunan ya. Oke. Betul. Jadi nanti kalian pasti kalau untuk yang kelas 11 ya akan belajar berkaitan dengan turunan. Turunan itu ya ada beberapa sifat mungkin ya yang nanti akan kita pelajari. Yang jelas ada 3 hal yang utama lah ya. Yang pertama, kalau fx sama dengan konstanta, maka c ya di sini nggak ada x-nya nih, ya kan? Maka turunannya ini pasti sama dengan 0, dia hilang. Gitu. Kenapa seperti itu nanti mungkin akan lebih banyak dibedahnya di sekolah ya, untuk pembuktiannya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kalau fx sama dengan ax, maka turunannya ini akan sama dengan a doang, gitu ya. Jadi x-nya hilang. Dan yang ketiga, kalau x-nya punya pangkat selain 1 nih. Misalkan kita tuliskan sebagai ax pangkat n. Itu, maka turunannya, cara nurunin itu adalah pangkatnya dikaliin ke depan. Jadi a dikali n, kemudian x-nya tetap pangkatnya dikurangin 1. Gitu. Ya. Nah, sehingga di sini nih kita lihat contohnya ya, Fatima ya. X kuadrat. X-nya kan pangkat 2. Pangkatnya pindah ke depan, dikali ke depan. Kebetulan di sini koefisiennya 1 ya. Jadi 2 dikali 1, 2. Pangkatnya dikurangin 1. Jadi 2x pangkat 1. Gitu. Kemudian ini negatif 20x. X-nya hilang kan tadi ya. Jadi yang bisa tinggal negatif 20 aja. Dan yang terakhir 400 konstanta ya. Diturunin jadi 0. Gitu. Fatima. Kira-kira ada bayangan nggak nih? Sekilas berkaitan dengan turunan ini. Makasih Kak. Sip. Terima kasih juga ya untuk Fatima. Ada lagi kah yang lain? Nah, kalau sudah ada yang sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin saya kembalikan lagi ya waktunya ke MC, ke Firda ya tadi ya, ke Firda. Saya kembalikan ke Kak Firda. Terima kasih banyak atas perhatiannya dari teman-teman semua.
semoga dari ya mungkin baru sedikit ya kita bahas karena waktu juga, jadi baru 8 soal nih yang bisa kita bahas, tapi mudah-mudahan dari sana ada sedikit bayangan terutama terkait dengan tipe-tipe soal yang sering muncul di UTBK. Oke. Dari kakak cukup sekian, terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.